Saudaraku, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita berjumpa kembali lewat channel Getorota TV dalam saat teduh dengan renungan harian Toraya dalam edisi Kamis 21 Mei 2020. Dan juga kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Pagi ini kami datang memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, karena kasih dan setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan menuntun hidup kami dalam peristirahatan tadi malam dan membukakan lembaran hari baru untuk kami hari ini. Juga hari ini kami bersyukur boleh merayakan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Di tengah-tengah ibadah kami pagi ini, kami merindukan kebenaran Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami mengerti dan mendalami firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap mendengarkan sabda-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Pelangi tindak sarira, itu tema renungan kita saat ini. Saudaraku, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Itu lagu masa kecil yang sepertinya umum dihafalkan oleh anak-anak. Mudah dihafalkan dan liriknya menggambarkan perasaan seseorang ketika melihat pelangi. Saudara, pelangi mengingatkan kita tentang perjanjian Tuhan kepada Nuh, bahwa Tuhan tidak lagi memusnahkan manusia di bumi dengan air bah. Selama Nuh dalam bahtera, tentunya ia dipenuhi berbagai pertanyaan sekaligus ketakutan-ketakutan. Namun semuanya menjadi baik ketika Tuhan berinisiatif membuat perjanjian dengan Nuh, bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Pelangilah simbolnya. Saudara, sebagai orang percaya, kita yakin dengan janji itu. Allah yang begitu baik dan mengerti perasaan manusia yang diliputi ketakutan, mengambil inisiatif untuk membuat kita tenang dengan janji penyertaannya. Kita harus tetap merespon janji Allah secara bertanggung jawab. Itu dapat dilakukan dengan menjaga dan melestarikan bumi ini. Jika Tuhan berkenan menjadikan pelangi itu sebagai simbol janjinya, maka pelangi itu pun yang seharusnya
menjadi alat untuk mengingatkan kita akan tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan bumi ini. Dalam praktek hidup setiap hari, betapa sering kita melupakan hal ini. Karena itu bertobatlah dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kasih Allah yang begitu besar menjadikan kekuatan kita mempercayai janjinya dan menyatakan syukur kita kepadanya. Tetaplah percaya dan yakin akan janji Tuhan dalam Kristus. Amin. Kita naikkan doa syafaat. Terima kasih firman Tuhan pagi ini. Sungguh menguatkan kami. Terus memampukan kami untuk mengakui tentang janji Tuhan itu. Dan janji Tuhan itu akan terus nyata di setiap langkah hidup kami. Ajar kami Bapa untuk selalu mengerti akan kasih, akan anugerah-Mu, akan janji-Mu, dan menjalani hidup ini dengan selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih firman Tuhan pagi ini mengingatkan kami. Kami mensyukuri hari ini, hari karunia Tuhan untuk kami, di mana kami boleh merayakan dengan sukacita hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Telah menyelesaikan karyanya di tengah-tengah dunia dan naik ke sorga. Biarlah umat-Mu dimanapun mereka berada, dengan sukacita merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapa kami di sorga, kami menikmati sukacita bersama dengan saudara-saudara kami, bertambahnya usia mereka, usia kelahiran, usia pernikahan, saudara-saudara kami yang boleh mengalami pemulihan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan lainnya. Biarlah Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita kami ini. Kami mohon kasih Tuhan melindungi kami hari ini dalam berbagai aktivitas kami di rumah. Bahkan mempersiapkan diri kami bersama dengan keluarga beribadah kepada Tuhan. Dan dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang akan dipandu ibadah lewat live streaming. Kami terus mendukung saudara-saudara kami yang mengalami gangguan sakit penyakit, baik dirawat di rumah dan di rumah sakit, dan juga yang terpapar COVID-19. Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Mendukung dan mendoakan pemerintah kami dan pemimpin kami, dan semua menjadi garda terdepan, relawan, TNI Polri, Satgas, dan semua tim medis, tenaga kesehatan. Berkati mereka semua, dan kami bersama-sama berupaya untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Terima kasih Tuhan Allah, ini doa syukur kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke sorga. Dan salam sehat untuk kita sekalian.